bersih terlebih dahulu ya. Handscoon bersih. Untuk mempersiapkan dulu. Wartawan ini wartawan. Oke, kemudian kita buka bak instrumennya ya. Nah nanti ini akan dibuat ya. Tolong dibuat satu set. Ini bingung. Ini yang komik. Satu, ini juga sama ya. Yang roll ya. Nah nanti ketika lukanya memang kecil ya kita bisa pakai yang ini gitu ya. Tapi kalaupun misalkan ini sama-sama yang nanti harus dilepas gitu ya, nggak bisa dia jadi kulit ya. Nah kemudian nanti kalau mau ngambil yang ini ya, itu dia bentuknya panjang ya, roll. Abolado. Nah kalau di ruang oka nanti biasanya pakainya ini banyak gitu ya. Nah kemudian nanti kita ambil ujungnya, ini kan udah keluar nih, tapi nanti kalau ada minta gunting Gunting apa, Pak? gunting jaringan boleh. Nah biasanya kan nanti di ruang oka itu seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita mau ngambil tinggal ditarik ya. Kemudian tergantung kebutuhan berapa panjang si lukanya ya, atau bisa tadi ya sebelum kita ambil jarumnya tadi ngambil berapa 5? Iya. Ya, kita pegang ini jarum. Nah kalau yang jarum biasa ya untuk baju itu kan seperti ini ya, masukinnya kan kayak gini enggak ya. Jadi nanti kita ambil, tarik ya. Kalau sudah ditarik kemudian baru nanti ini kita kaitkan. Pegangnya kayak gini, kita pegang dari bagian belakang ya, ini kemudian nanti tarik ke sini, kemudian nanti masuk. Tandanya masuk itu adalah dengan bunyi krek gitu ya. Ya, jadi tadi tangan kiri tergantung nanti tangannya ya. Dominan yang mana? Ya, nanti kalau dia sudah masuk bunyi krek gitu itu berarti sudah masuk ya. Kemudian nanti kalau sudah ya disesuaikan nanti sepanjang apa gitu ya yang ya. Nah itu adalah kita belajar bagaimana cara memasukkan untuk sutur benang ke dalam jarum. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja untuk melakukan packing-nya seperti apa ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sok belajar dulu cara masukinnya. Oh iya. Dan buat satu set. Insetnya duduk bolong satu bersih. Nanti kita buka ini ya. Sarung tangan bersih. Nanti kita, itunya belum ada ya. Lidocain kita masukkan ya. Buka lidocain kemudian dimasukkan si ininya apa namanya lidocain ya. Kemudian masukkan ke dalam bak instrumen ya. Nah sebetulnya nanti perlu ada bak instrumen kecil juga ya. Ini yang khusus sterilnya. Bak instrumen kecil. Bak instrumen yang bersih ya. Nah sebetulnya kalau di SOP pada saat menyuntikkan ini sudah menggunakan sarung tangan bersih. Seharusnya pada saat menyuntikkan lidocain itu bisa menggunakan prinsip Steril. kebalik ya. Di situ sudah menggunakan duduk bolong dulu baru di lidocain ya. Tapi kan sebetulnya bisa juga pada saat menyuntikkan itu dengan menggunakan prinsip yang Bersih. ya sebelum mengganti sarung tangan Steril. ya. Tapi ya itu sudah sesuaikan dengan SOP saja ya. Tapi Pak kan kalau duduk bolong tuh Pak susah. Nah itu makanya harusnya ini nanti pada saat sudah kalau di SOP kan sudah steril baru dipasang, harusnya nanti disuntikkan dulu. Jadi nanti ikut SOP aja Pak. Pasang dulu duduk bolong baru disuntik. Iya, untuk ya steril berarti. Tadi ya kalau di SOP penyuntikannya nanti dengan menggunakan sarung tangan yang steril gitu ya. Jadi nanti ini pada saat kita buka ya, kemudian baru nanti kita masukkan ke
instrumen yang steril. Kemudian kita buka lidoka ini duk bolong di sini ya, steril. Ya, atau ini. Kemudian ini jangan lupa ya, pada saat kita mau menganestesi ini nanti kita lepas ya. Kemudian nanti masukkan sini ya, atau ini sebetulnya nanti di luar pun bisa gitu ya. Yang penting nanti kan ada troli tuh, nanti taruh aja di luar gitu ya. Intinya nanti pada saat untuk menyuntikkan ya. Kemudian kita cek kondisi lukanya ya, apakah ini udah ada belum ya. Kita cek kondisi lukanya apakah nanti ada kotoran atau tidak. Kemudian nanti kalau misalkan ada kotoran, kita bersihkan terlebih dahulu ya dengan menggunakan insek. Jadi kita tuangkan, intinya sama seperti dengan perawatan luka di awal. Itu pakai sabun. Masih bersih. Ya. Nah, ini nanti kita bersihkan daerah lukanya ya. Kalau misalkan tadi ada pasir, ada kerikil, kaca, ya gimana? Ya sudah, kalau misalkan lukanya tampak kotor sekali gitu ya, itu nanti Dijoros. perlu Dijoros. atau aja diguyur ya. Jadi nanti kasa seperti ini ya, kemudian sambil diguyur ya, biar si pasir, kerikil, dan sebagainya kotorannya itu nanti bisa keluar. Oh iya, tadi ada yang kelewat. Harusnya ini dulu pasang Pelak. pelak dan Alas. alas ya. Nah, ini kita pasang pelak dan alasnya tadi ya. Nah, baru nanti kalau sudah ya, coba di SOP-nya setelah dibersihkan luka diapakan? Duk bolong dipasang. Membuang mati, meratakan tepi luka dengan melakukan insisi. Kita coba lihat di sini ya. Tadi ada yang kelewat. Kalau di SOP berarti ini ya diambil dulu. Nah, ini yang membingungkan sebetulnya. Iya, Pak. Ya, ini tuh harusnya prinsipnya itu bersih ya. Jadi kalaupun misalkan dimasukkan ke bak instrumennya yang berbeda ya, bukan yang ini. Jadi nanti siapkan lagi suatu bak instrumen yang Bersih. Sok tahu. Nah itu steril. Untuk Leopold 1 sampai dengan Leopold ketiga, kita menghadap ke Nah, anggap aja ini ya, ini dikeluarkan Untuk saja. Leopold keempat, Nah, kita siapkan di sini untuk bersih kainnya ya. Kemudian baru nanti kita pasang duk bolong ya. Duk bolong itu ada di area steril tadi ya. Kemudian baru nanti kita kalau kita ulang dari awal ya, jadi biar nggak bingung. Nah, tadi kita sudah menuangkan ke sini ya, buka, kemudian isi lidocain, kemudian baru masukkan ke bak instrumen. Kemudian kita pada saat ini sudah dimasukkan, kita bersihkan dulu area lukanya ya, bisa dengan menggunakan tadi ya, cek. selanjutnya kita akan menggunakan bagian kunyitnya ada di mana? Sini ya, ada di atas. Oke, kita ambil si Salah satunya yang chirurgis ya. Nah, ini kita boleh agak banyak ya untuk membersihkan si lukanya. Selanjutnya kita ambil ke sini. Oke, TFU-nya dia ada 32. Ya, 32 nih TFU-nya. Selanjutnya kita tentukan usia kehamilan. 32. Nah, kemudian baru nanti setelah ini kita siapkan ya, kita ambil ya, sudah steril ya, serta tadi kita ambil. Mana ada? Pintar juga.
ada menggunakan sarung tangan steril ya. Kemudian baru nanti Ganti sarung tangan steril dan pakai dukbol. ada area lukanya ya yang akan kita lakukan hektik ya. Kemudian nanti kita bersihkan area luka ya. Kalau dulu masih pakai betadine, sekarang cukup dengan menggunakan HCl ya. Nah ini juga kacau sebetulnya SOP-nya. Iya Pak, pusing. Saya gini ya. Ya nanti kita bersihkan. Masih pakai bersih ya Pak? Kan masih pakai bersih ya. Kemudian nanti kalaupun misalkan lukanya tampak boleh minta tolong tadi ya lebar ya kotor banget ya sambil diguyur ya guyur ya. Kemudian kalau sudah diguyur baru nanti ini sudah bersih ya baru kita siapkan untuk penyuntikan lidocaine ya. Di situ lidocaine versi keberapa? Setelah Memasang duk bolong, terus terus anestesi intradermal, terus melakukan irigasi masih nyambung perlahan. gitu ya. Jadi dibersihin dulu ya. Kalau misalkan ada jaringan kulit yang istilahnya dia mau lepas gitu ya, tadi langsung Diincisi. ya. Tapi kalaupun misalkan tidak bersih ya sudah tinggal dibersihkan saja seperti biasa. Kemudian baru nih ganti dengan menggunakan sarung tangan yang steril. Ganti pakai Ini steril. kan harusnya dia bersih Iya. ya. Kalau misalkan dia steril berarti nanti transitannya ke sini ya. Tapi ngambil lidocaine-nya tetep Pak. Iya ya. Prinsipnya Bapak aja sih, Pak. Ya. Nanti saya coba diskusi lagi ya. Nanti coba akan dibentak. Setelah bersih ya. Iya, Jadi masih bersih. penyuntikannya kalau yang saya itu adalah ya bersih ya. Jadi nanti pada saat mau melakukan penyuntikan ya itu kita ngambil ujungnya sini ya atau boleh di tengah-tengah sini ya. Ini kan ada dua lokasi kanan dan kiri ya. Jadi kalau misalkan mau pakainya ujung berarti kita harus nyuntikkan dari ujung sini dan ujung sini. Tapi kalau kita mau yang ambilnya tengah berarti dari tengah sini dan tengah sini ya. Caranya adalah dengan cara kita suntikan nih. Ini kan muka nih kan terbelah seperti ini. Satu set kita masuk ke sebelah yang kanan ya. Kemudian kita suntikan sambil agak ditarik ya. Kemudian jangan sampai lepas, dorong lagi masuk ke sebelah kirinya. Kemudian injeksikan ya sampai dengan setengah. Oke, setengah ini kan sudah ya. Baru nanti kita putar ke yang sebelah sininya. Ya. Kita suntik, ini juga sama. Set gitu ya. Kemudian didorong sambil sedikit ditarik. Kemudian dorong lagi ya ke yang sebelahnya. Ya. Nah, atau tadi kan kalau yang tadi pakainya ujung sini dan ujung sini, atau kita boleh pakainya tengah-tengah sini, ya tengah sini tapi ke sini, set, kemudian kita tarik, ya, kemudian nanti puter, ya. Ya. Yang terpenting adalah prinsipnya jangan tusuk sini, tusuk sini. Tusuk sini, jadi kan beberapa kali menusuk ya. Kalau yang ini dia hanya 2 titik tusukan, jadi sebelah kiri ya dan sebelah kanan saja ya. Kalau misalkan ketemu mungkin yang tadi Esa sunat gitu ya, entah nyuntiknya gini suntik ya, atau kemarin yang dimakeup nyuntiknya berapa kali gitu ya. Kalau 2 kali ya berarti prinsipnya tadi ya tarik, kemudian kita ujung sebelahnya, kemudian ini tarik ya, suntikan, kemudian agak sedikit ditarik, kemudian kita geser. Nah, intinya nanti semua area yang sudah dilakukan insisi ya ataupun yang sudah di yang sudah di anestesi gitu ya, itu keseluruhan. Jadi semuanya itu sudah dilakukan sudah di anestesi ya, bukan insisi, di anestesi di keseluruhan ini. Oke. Nah, kalau sudah di anestesi baru ganti dengan menggunakan sarung tangan steril ya. Oke, saya sudah menggunakan sarung tangan steril ya. Kemudian baru nanti kita lakukan pembukaan
untuk duk bolongnya ini ya. Oke, ya. Nah, kemudian ini adalah area yang dipertahankan tetap steril, ya. Oke, kemudian kita ambil ini, ya. Kalau misalkan pakainya yang tadi, jarum yang ini, ya. Tadi pada saat kita menggunakan sarung tangan bersih, ini dibuka dulu, ya. Ini adalah yang sterilnya itu yang dalamnya, ya. Tapi kalaupun misalkan pakainya yang ini, ya, kita ambil tadi jarumnya mana ya? Oke, sini ya. Kita ambil jarum, ya, satu. Kemudian kita ambil seperti ini, ya. Kemudian kita ambil, ya. Nah, kemudian nanti kita minta asisten kalau pakainya yang ini, ya, untuk megang ini. Khawatir misalkan takut on, gitu ya. Atau ya, kalau pakainya yang ini tadi, nanti kita bisa lepas, ya, dengan cara ininya nanti dibuka. Tuh. Ya. Kemudian nanti ini yang kita gunting dengan menggunakan gunting jari. Ya, ini sama saja sih. Pak, kalau ubrak pakai yang mana? Biasanya pakainya ini. Wah, asistennya. Ya, nanti minta yang piket, ya, minta bantu untuk memegang. Ya. Nah, kemudian ini, ya, kita ambil. Kemudian tadi, ya, kita masukkan. Bagaimana cara memasukkannya? Tadi kita dari belakang, ya. Kemudian nanti kita ke depan, ya, atau agak dipanjangin dulu boleh, gitu ya. Kemudian ini dari belakang, nih, ya, belakang sampai dengan masuk. Kalau masuk tandanya bunyi krek, ya. Jadi tadi sekali lagi, ya, pada saat kita pasang syuturnya itu, pasang benangnya, dia nggak kayak jahit pakai benang, ya, benang kan masukin, gitu, ya, nggak seperti itu, ya. Jadi harus dimasukkan. Oke, kemudian nanti kalau sudah, ya, itu nanti baru nanti kita potong, ya. Kalau biasanya kalau pakai ini kadang suka keriting karena dia bentuknya bulat, gitu ya. Tapi kalau yang ini lebih enak. Kita coba bedakan, ya. Nanti satu lagi, ya. Nanti minta asisten untuk megang, ya. Kemudian nanti kita boleh pakai pinset pun boleh, ya. Kita pakai pinset yang anatomis. Nah, kemudian nanti kita, ya, kemudian nanti kita masukkan, ya. Kemudian baru nanti kita minta pegang, kemudian nanti kita gunting. Nah, kalau ini dia lebih lurus, ya. Kalau yang tadi dia keriting, ya, bulatan. Nah, oke, kita mulai melakukan hafting, ya. Kita ambil pinset, dilukis, ya. Cara melakukan hafting itu yang pertama, lukanya seperti ini, ya. Kita ngambil pada salah satu sisi, copot, ya. Gak apa-apa, ya. Ini area steril, kan? Area steril. Kalau nggak steril malah hancur. Nih dari belakang, ya. Kemudian tapi nanti bisa ditarik Pak kalau kelebihan kepanjangan. bisa tarik, ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti untuk menghacking-nya, ya, caranya tadi. Nah, ini kita ambil satu sisi dulu. Nah, kemudian tusukkan, kemudian yang sebelahnya tarik lagi. Ya. Kemudian nanti kalau sudah ini didorong, ya. Kemudian nanti kita tarik. Nah, kita sisakan kurang lebih ya sekitar 1 sentian, ya. Kemudian baru nanti caranya untuk ngikatnya, ya, seperti ini, 1, 2, ya. Kemudian nanti yang di sininya kita tarik.
Aduh, ruwet temen sih. Ya. Kencang duluan. Ya. Oh, belum. Kemudian upayakan ini jangan terlalu panjang ya, karena nanti ini adalah area yang akan kita potong ya. Kemudian kita ambil lagi 1, 2. Nah, kemudian baru nanti kita ikat. Nah, upayakan dia letaknya jangan di tengah ya. Kalau misalkan samping ini kanan semua gitu, jadi biar rapi ya. Kemudian nanti kalau sudah kita ambil gunting ya, kemudian nanti kita potong kurang lebih sekitar setengah senti ya, jangan terlalu panjang ya. Kebuka nggak sih? Enggak, kan tadi udah diberikan simpul ya. Kemudian lanjut lagi, nanti Anda pada saat ujian 3 kali ngikat ya, cukup 3 kali saja Ya Allah, ya Tuhanku 3 kali gak apa. ya. Kemudian nanti ini kalau misalkan lepas ya tinggal dipasang lagi Ada sih penyamar dari kita. ya. Kemudian tadi ya jahitannya kita kurang lebih sekitar setengah senti masuk ya. Nah, nanti kita dorong ya. Nah, kalau sebetulnya kelemahannya kalau pakai yang ini dia udah lepas ya. Enggak, masih itu. Ya, tadi 1, 2 Masuk. dia nanti kita jepit, tarik ya. Nah, ini kan tadi sebelah sini ya, jadi biar rata. Tuh, 1, 2. 3 biji. Aduh, Sayang, notif sayang, Ya. notif sayang. Kemudian baru nanti kita potong kembali. Sayang. notif nih, notif. Berarti satu-satu ya Pak? Iya, bukan aku yang namain. Ya. Berarti satu-satu Mas. Kira langsung. Itu berarti ada teknik yang lain, nanti saya ajarkan juga biar bisa pembedanya ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah ya, Kita kan mau sudah mata merah jahit. Ah, mata. Bibir biar kayak Hello Kitty. ya kita lanjutkan tadi ya, setengah senti lagi agak maju, kemudian kita dorong ya. Kemudian setelah masuk ya, kemudian baru nanti kita ikat lagi seperti yang tadi ya. Ada yang mau nyoba atau nanti Pak. ya? 1, 2 kita masukkan, jepit, kemudian tarik. Nah, ini biasanya kalau yang belum biasa agak susah ya, bingung. Kadang si buletannya udah bulet, kemudian pada saat ditarik lepas lagi ya. 1, 2. Nah, ini malah karena sponsnya ya. Jadi nanti Pak kulitnya Penny aja Pak. kalau saya lebih enaknya kayak itu, prepare ayam ya, jadi biar beda kan kulit, daging gitu. Yang itu tuh yang pantem yang Kalau tahun kemarin saya dengan kelompok Gracia terus Husni itu pakainya ayam ya. Reviewnya pakai ayam aja. bau kan. Ya, boleh, tapi waktu itu kalau saya di kelas jadi ya boleh nanti di kelas bisa, tapi nanti harus disiapin kresek yang agak lebar ya untuk tatakan ayamnya, dan alatnya ada bawa masing-masing kan, punya nursing kit kan ada. Iya Pak. Ya boleh kalau misalkan nanti pada saat review ya. Oke, ya intinya sudah 3 gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah 3 ya, ini baru nanti kita lakukan pembersihan kembali ya. Jadi tadi kita lakukan perawatan luka lagi ya. Kita ambil, kemudian kita bersihkan. Kalau tadi misalkan lukanya tampak kotor ya, diguyur. Nah, kalau ini ya seperti perawatan luka biasa gitu ya, karena kan sudah dibersihkan dan sudah mulai dilakukan penutupan ya. Oke, kemudian diulangi kembali, kemudian yang terakhir baru nanti dikeringkan ya. Nah, kalau sudah dikeringkan, boleh nanti bisa diberikan dengan menggunakan superatul ataupun lomatul. Caranya nanti kita minta bantuan
asisten ya, boleh minta dibuka. Tolong asisten dikasih pegangan HP. Tapi boleh nggak? Loh, HP-nya siapa? Iya nggak apa-apa. Minta bantuan ada sama yang nggak mau piket. yang piketnya ya? Kemudian nanti Piketnya kadang mana ini? baik. Iya. Yang mirip mana? Cuman gak usah piketnya langsung ambil Kenapa sih? Iya, pada ambil aja. Iya. Apa? Ada masalah apa? Nggak tahu kelas B-nya itu. Kalau dia yang jaga terus yang yang majunya flashlight tuh ya kayak gitu. Ada yang mau ngapain baru? Padahal makin kita mau kelas yang Iya, pada bayi baru. kita mah. Bapak piket. Bapak dikasih tahu juga. Enggak apa-apa. Ya sedikit-sedikit, Sa. Iya, nggak semuanya. Bantu mana ngeray ya? Ternyata Oke, beli. ya. Nah ini nanti tinggal diberikan salep ataupun sopratul gitu ya. Kalau misalkan salepnya adalah salep yang ini apa namanya salep pasta gitu ya, boleh nanti tinggal menggunakan lidi water ataupun pinset juga bisa. Kalau misal pas praktek tapi pas kecabut kayak tadi tuh Pak, enak enggak Pak? Sponsnya tuh. Salahnya ininya. Iya, salahnya sponsornya. Selain spons ini sebetulnya ada lagi yang bentuknya dia kain tapi susah. Waktu tahun kemarin tuh lebih keras ya, tapi resiko kalau yang ini ya tadi cabut. Tapi kemarin itu Pak. Ya sebenarnya kalau udah 3 mah kalau saya sih nggak masalah. Berarti kalau 2 cabut enggak apa aja ya Pak. Bapak aja yang jaganya. Jaga handnya Pak. Bapak. Iya enggak Pak? Ya nggak tahu, saya juga belum tahu ujiannya Si ngawas sih. Bapaknya tuh. Kenapa di meeting? Kenapa pasti banyak yang meeting? Ya, kemudian nanti kita tutup ya. Boleh 2 lapisan. Ya. Kemudian kita tadi pipafitnya ya. Pakai pipafit. Nah, ini boleh nanti kita lepas dulu gitu ya untuk memudahkan. Mau jadi pelari. Oh, Kak. Udah Pak, udah bebas ya Pak ini ya Pak? Apa ya? Megang sana sini udah bebas. Udah bebas. Bebas bukan gimana Pak? Pengen pegangan tangan karo pasien sok sana. Kurang panjang. Ya. Nah, ini harusnya pupafiknya yang lebih lebar lagi ya. Yang kira-kira bisa menutup ini kan kurang. Gemeter sih. Iya. Lagi liprak malah. Coklat iya. Makan ada dia PPN. Ya, ini harusnya dia menutupi semua sisi ya. Jadi harusnya yang pupafiknya yang dia lebih Iya, tuh. lebar ya. Lagi dikontrol. Oke. Ada Kemudian anak baru lagi praktek. nanti kalau sudah tertutup Masang ini seperti tuh nggak ini, rapi. kalau ujian langsung dilakukan upacting. Caranya ketika ini sudah ditutup ya acting dan upacting. Tadi siapkan ambil ini apa namanya? Pinset. Bukan pinset. Ini Kapas alkohol? itu alkohol Alkoholnya nggak? Kapasnya nggak ada. Ya, kita oleskan. Pak. Itu bukan di dalam sini. Tidak. Ya. Itu ada gunting upactingnya. Enggak ngambil. Dulu mah bingung. Nulis. Lihat tuh gunting apa? Jeda dulu Jihan. Ya, kita bersihkan kembali, kemudian nanti ini kita lepas. Intinya sama seperti melakukan perawatan luka, ya. Nah, ini kita bersihkan. Lihat yang upacting sesar. Aku pernah. Ya. Kemudian kita observasi kondisi lukanya. Observasi. Panas ini. Ya. Oh, ini juga ketarik nih. Tinggal 1 jadinya. Ya. Nah, ini ya lukanya. Oh, dia sudah tampak bagus nih, ya. Dan sudah mulai kering. Maka baru nanti kita lakukan upactingnya dengan cara nanti kita ambil pinset ya, kemudian nanti ambil guntingnya ya. Nah, untuk gunting upacting itu kan yang di sininya dia kayak bolong gitu ya. Nah, itu nanti cangkolan bahasa esanya. Cangkolannya gitu ya. Nah, nanti ini tinggal didorong seperti ini nanti biar enak ada guntingnya ya. Nah, baru nanti tinggal dipotong. Kalau sudah dipotong nanti tinggal nah, misalkan ini ya yang sudah potong gitu ya. Nah, ini bekasannya
itu nanti tinggal ditarik ya. Enggak apa itu tarik. Sakit. Tarik nafas. Amber aja lah. Ya kan aku pakainya Minta pasien untuk tarik nafas, kemudian nanti kita tarik. linu. Ya. Jangan dibuang-buang, tahan Kemudian, aja. nanti satu lagi juga sama ya, tinggal pada bagian simpulnya. Jadi yang dipotong itu yang dekat dengan simpul. Ya. Nanti pada saat kita melakukan uphacking, kan di sini kan ada buletan nih potongan. Awas jangan sampai nanti kebalik. Buletannya harusnya tinggal narik keluar, itu malah dari sini kita nariknya ke dalam. Kalau misalkan nariknya ke dalam, itu yang akan memberikan sensasi sakit. Jadi salah saat uphacking-nya. Ya, jadi harusnya yang ada simpul tadi ya, yang ini kan simpul nih ya. Setelah kita gunting, nyabutnya dari sini. Jadi jangan sampai nyabutnya malah simpulnya masuk dulu ke dalam baru keluar. Nah, itu yang nanti membuat luka baru pada daerah sini yang mengakibatkan tadi bisa mengakibatkan terasa nyeri juga ya. Oke, ini gunting uphacking-nya ya. Gunting uphacking. Kemudian nanti kita tadi agak sedikit tekan. Nah, yang masuk yang ininya, yang bolongnya ya. Masuk bolong. Kemudian baru ketika sudah masuk pas gitu ya di benang, baru nanti kita gunting. Nah, ketarik ya. Nah, nanti kalau sudah ketarik ya, ingat nariknya jangan yang Dagingnya. Jadi nariknya jangan yang simpulnya masuk, tetapi simpulnya itu di luar. Jadi nariknya tarik ke atas ya. Nanti ini ketika sudah si jahitan sudah mulai terlepas semua, maka selanjutnya nanti kita tinggal lakukan perawatan luka lagi ya, bersihkan ya, bersihkan kembali ya. Kemudian ini nanti setelah dibersihkan, kemudian kita keringkan ya. Nanti setelah kering kita tutup kembali dengan menggunakan kasa. Kemudian kita tutup kembali dengan menggunakan jadi hacking dan up Hacking. ya, bisa dipahami.